La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Antum pernah mendengar satu kisah tatkala Nabi duduk-duduk bersama sahabatnya. Nabi pernah duduk-duduk dengan sahabatnya. Nabi lantas kemudian bercerita, nanti ada seorang laki-laki penduduk surga yang lewat di depan kami. Kata Rasulullah, nanti ada seorang laki-laki penduduk surga yang lewat. Lantas tiba-tiba tak berselang lama, pada saat itu Rasulullah bersama Ibnu Umar, tiba-tiba datanglah atau kemudian lewatlah seorang laki-laki yang dimaksud oleh Nabi. Dan laki-laki itu dipandang oleh sahabat-sahabat yang lain biasa amalannya. Ibnu Umar sampai heran. Aku melihat laki-laki itu yang disebut oleh Nabi, dia adalah penduduk surga. Padahal, kalau kami melihat amalannya biasa, pasti dia memiliki amalan yang istimewa. Sampai-sampai Nabi menyebutkan dia adalah seorang ahli surga, sekalipun dia masih hidup di dalam kehidupan dunia. Kakinya masih menapaki permukaan bumi, tapi hatinya, jiwanya telah mendiami surga melalui lisan Nabi kalau dia adalah penduduk surga. Lantas Ibnu Umar pura-pura untuk kemudian menjadi tamu kepada laki-laki yang dimaksud itu. Hanya Ibnu Umar, dia kemudian bertamu kepada laki-laki yang dimaksud itu. Begitu bertamu, dia berpura-pura supaya dia bisa menginap di rumahnya. Dia pura-pura dia sedang berselisih dengan Umar bin Khattab, sehingga dia bertujuan supaya dia bisa menginap di rumahnya untuk melihat amalan soleh apakah yang ia lakukan. Sampai-sampai Nabi menyebutkan dia adalah ahli surga, sehingga Ibnu Umar dengan semangatnya kepengen ngerti janjane amal soleh apakah yang istimewa. Sampai-sampai lisan Nabi itu bergerak untuk mengatakan dia laki-laki penduduk surga. Singkat cerita, dia menginap. Begitu menginap, tatkala sepertiga malam Ibnu Umar bangun, dia pun bangun. Artinya amalannya Ibnu Umar mengatakan, oh ini amalan biasa yang biasa saya lakukan. Tatkala kemudian duduk bersimpuh untuk berzikir kepada Allah, ini juga biasa. Tatkala kemudian amalan-amalan yang lain yang diperhatikan dalam beberapa hari oleh Ibnu Umar, tidak ada amalan yang istimewa dalam pandangan Ibnu Umar. Sampai-sampai kemudian Ibnu Umar tidak menemukan amalan istimewa itu. Lantas Ibnu Umar, singkat cerita, kemudian setelah beberapa hari menginap di situ dengan melihat keadaan amal soleh yang dilakukan oleh laki-laki itu seperti biasa, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para sahabat, Ibnu Umar kemudian berterus terang, wahai si fulan, sesungguhnya kedatanganku kemari itu berpura-pura. Karena sementara beberapa hari yang lalu Rasulullah mengatakan kau adalah ahli surga. Dan aku beralasan, aku sedang berselisih dengan ayahku yaitu Umar. Tujuannya adalah agar aku bisa menginap di rumahmu, supaya aku bisa mengetahui amal soleh yang biasa engkau lakukan. Tapi tatkala kemudian aku melihat, sebagaimana yang kau lihat pula, maka aku telah mengambil kesimpulan, apa yang kamu lakukan, sebagaimana yang aku lakukan pula. Lantas Ibnu Umar kemudian dijawab oleh laki-laki itu, wahai Ibnu Umar, seperti inilah amalan-amalanku, tidak ada yang istimewa dalam pandanganmu. Sebagaimana yang kau lihat pula, amalanku seperti ini, tidak ada yang seperti engkau anggap. Lantas kemudian Ibnu Umar berpamitan. Begitu berpamitan, lantas laki-laki itu memanggil kembali. Wahai Ibnu Umar, boleh jadi mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah dan yang dimaksud oleh keluarmu ingin mengetahui amalanku, memang sebetulnya aku memiliki amalan. Yang aku anggap amalan ini tidak seberapa. Dia nganggap amalan ini tidak seberapa. Dan mungkin ini amalan yang belum kau ketahui. Apa amalanmu sebetulnya? Ya? Lantas laki-laki itu berkata, setiap malam sebelum tidur, setelah kemudian aku membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, aku kemudian berpikir, apakah hari pagi sampai malam menjelang tidur, aku memiliki perasaan iri, perasaan dengki, perasaan hasad kepada sama muslim. Kalau jika ada kemudian perasaan itu di dalam hatiku, maka aku akan berusaha mendoakan orang yang aku hasad itu. Lantas kemudian aku berusaha berbuat sebaliknya,
supaya hilang perasaan hasad di dalam hatiku. Ibnu Umar barulah mengatakan, kalau seperti itu, inilah amalan yang dimaksud oleh Rasulullah. Kalau yang seperti ini terlalu amat berat. Sampai seperti itu, amalan yang bisa mengantarkan ahli surga, sekalipun dia kemudian masih di dalam permukaan dunia. Karena yang jenengane nek wong wis kena penyakit hasad berbahaya. Dan berikutnya, tadi kan disebutkan, kalau menurut Ibnu Taimiyah, kalau berkata Ibnu Taimiyah, sekarang perkataan Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah adalah al-baghdhu wal karahatu bima yarahu bina husni hali al-makhsudi. Yang dimaksud hasad menurut Ibnu Taimiyah adalah benci, tidak suka kepada kebaikan orang yang dihasadi. Sengit, kurang seneng, kambi kebaikan, kenikmatan-kenikmatan hidup, kesuksesan-kesuksesan hidup kepada orang yang dihasadi. Ini termasuk hasad dalam pengertian Ibnu Taimiyah. Biasanya kalau hari ini banyak menimpa kehidupan masyarakat kita. Apalagi yang notabene yang dihasati itu adalah orang yang benar. Wong sing dihasati ahli tauhid, ahli kebenaran, ahli mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kadang-kadang dia menyampaikan kebenaran, ditolak oleh masyarakat, malah justru sebaliknya dia dihasati. Kadang-kadang ini ya, orang kalau sudah terjangkit penyakit seperti ini, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kebenaran? Wong-wong sing ahli hak, ahli tauhid, ahli sunnah, justru malah ia musuhi. Liwat tok narepe kayak telung apa? Sing cungklang. Sing jenggotan. Karena apa penyakitnya? Hasad masalahnya. Orang kalau hasad itu susah untuk menerima kebenaran. Nah, bagaimana mungkin dia akan menerima petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah? Kalau suatu saat kemudian penyakit di dalam hatinya, wis akeh penyakit hasate. Wah siki. Wah, jengking itu. Sekalipun bicaranya itu di luar, tidak di hadapan orang yang dihasati. Kenapa dia bisa seperti itu? Tidak suka, benci kami kenikmatan atau segala apa saja yang dilakukan oleh orang yang dihasati. Oke, Oke. Makanya hati-hati, jangan sampai kemudian kita selaku kaum muslimin terjangkit penyakit ini. Karena penyakit ini cukup berbahaya, karena sebagai pintu besar masuknya setan. Dan berikutnya, di sini tadi di poin pertama disebutkan pintu besar setan masuk ke hati manusia, di antaranya adalah al-hasadu wal hirsu. Wal hirsu adalah tamak. Tamak adalah sampean nek suatu saat mendengar kalimat tamak atau rakus kalau bahasa kita, atau serakah, kayak wong lah tamak, nek bahasa Jawa ini apa tamak? Tamak, nek menurut bahasa Arab kalimatnya ada dua, tomanga, kemudian dia demangu, tomangan, tomangun, tomak, berbumeng bahasa Jawa Indonesia, jadi tamak. Tulisan Arabnya aslinya to mim ain, tomangun, tomak ayo. Jadi melbum bahasa delek wong Jawa kan angel, ngomong tomak, mainnya angel, jadi tamak sing kepenaknya gue. Nah terus anak mening kalimat tamak itu menggunakan kalimat hirsun, ha ro sob, iya, hariso yahrisu hirsun. Ki juga artinya tamak. Yang dimaksud tamak adalah keserakahan hati manusia kepada kehidupan duniawi. Serakah, kambi, segala apa saja yang berkaitan dengan duniawi. Sehingga ia berbuat apa saja sekalipun harus mengorbankan akhiratnya atau agamanya. Ki jenengane tamak.
Tamak adalah serakah banget mendunia. Sekalipun untuk mendapatkan sesuatu dunia itu harus mengorbankan agamanya, keyakinannya, akidahnya. Akeh wong sing iki. Bulane lucu-lucu, ana wong nek wis kepanggunan penyakit iki, Kang, oh sampean ora eman-eman, sampean uripe wis suwe nang alam dunia wis 70 tahun, 80 tahun, apa sampean ora kepengin ibadah, ning gandeng wis tamake nemon, dheweke ngene jawab, lamen, mati yang ngeleng. Nyatane wong yang ibadah sih kepriwe pawone garap kebul. Ki banget tamak ya. Sekalipun orang tamak itu terkadang tidak mendapatkan dunia, sekalipun seperti itu, sekalipun tamaknya sekali dengan dunia, dunia yang ia kejar tidak ia raih pula. Ana sing iku. Mulane jodone wong hasad juga nanti akan banyak melahirkan tamak. Jadi nek wong hasad nanti biasanya banyak melahirkan pula sifat keserakahan terhadap kehidupan dunia. Buktinya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy yang memusuhi dakwah Islam di zaman Nabi. Dia benci kepada Nabi, benci nikmat yang diturunkan kepada Nabi, karena permasalahan adalah dunia mereka jangan-jangan setelah mengikuti ajaran Rasul dan banyak mengikuti Nabi, dunia mereka terancam. Oleh karena itulah mereka kemudian benci kepada Nabi dengan perasaan hasad dan perasaan tamak. Penyakit yang berbahaya di dalam hati manusia. Karena apa? Jika kemudian penyakit ini ada pada diri manusia, setan leluasa menguasai hati manusia, berusaha merebutnya, dan nanti manusia itu sekalipun beribadah dengan jiwa, dengan karakter tamak, dengan jiwa karakter hasad yang seperti itu, nikmat ibadahnya hampir-hampir tidak terasa. Mau nikmat ibadah wis ora nana. Malah kadang-kadang asumsi untuk beribadah hanya untuk mencari dukungan sifat hasadnya, dan hanya untuk mencari yaitu ketamakannya, keserakahannya terhadap dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini jenis yang pertama. Ini jenis penyakit yang pertama. Penyakit kemudian hasad dan kemudian penyakit dengki atau penyakit tamak ini sampai-sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan, sampai-sampai nang ayat Al-Quran itu disinggung. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yuhammar alfasana wa ma huwa bimusazzihihi minal adzabi ayyuhammar wallahu basyirum bima ya'maluna. Sungguh kamu akan mendapati Muhammad, sungguh-sungguh kamu akan mendapati Muhammad, orang yang paling tamak, orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Bahkan rakusnya itu, tamaknya itu terhadap kehidupan dunia melebihi orang-orang musyrik. Nganti tamake rakuse kabitunya kingungkuli wong-wong musyrik, kalimat seperti itu. Masing-masing mereka orang yang tamak terhadap kehidupan dunia mengendaki diberi usia yang panjang sampai 1000 tahun. Ngasih dheweke kepengen nurip nang alam dunia 1000 tahun. Padahal kalaupun seandainya diberikan usia yang panjang sekalipun, tidak akan menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita merujuk kepada ayat itu, yang namanya kemudian sifat tamak terhadap kehidupan dunia hanya mengantarkan kepada kebinasaan, yang akan mengantarkan kepada kehinaan. Sekalipun ia menghendaki dunia seluas-luasnya dengan usia sepanjang usia di dalam hidup, tapi tidak sedikit pun akan menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai nang Al-Qur'an disebutnya seperti itu. Wong nek wis tamak kan iku ya, bisa meninggalkan kewajiban hanya gara-gara permasalahan kemewahan dunia. Akeh ora sing oke banget. Ayat yang naudzubillahi min dzalik.
Buktinya apa? Buktinya masjidnya kosong penake. Gue contoh kayak penake masjidnya kosong. Suatu saat nang Allah kan wis dijanjeni, Kang, Pak, Mas, Mbak, sampai naik ke masjid melaksanakan kewajiban Allah, Allah akan menanggung rezeki panjenengan. Bahkan sampai naik sholat sebelum sholat subuh, panjenengan akan diberi hadiah onta merah. Saben esuk wis diomong seperti itu nang malaikat kayak esuk ngabseni sholat subuh kan disaksikan oleh malaikat. Sampai seperti itu. Ning gandeng menungsa ora begitu tamak terhadap akhirat, tamak emang dunia ora. Tapi ning ana pengumuman, Kang Yu ngesuk kumpul nang lapangan garap pampak mie 2 kilo. minyak goreng 2 kilo, super mie loro. Wah, nggone antri nganti sedawan. Nanti gelem direwangi paduk mulai ngantri. Iya kan ya? Gua asik ini. Itu hanya seperti itu. Orang itu gitu. Contohnya masjid itu dewek. Orang karena sudah saking tamannya dunia, akhirnya akhirat ditinggalkan. Dia gelem masjid, dia mau meramaikan masjid kalau memiliki kepentingan yang sifatnya dunia juga. Contohnya apa? Badan haji nyembelih kurban. Orang? Oke. Ya, iya kan, hanya kayak seperti itu coba. Tapi kalau untuk sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, mengendi wong Islam. Nah, tapi naik lagi badan haji nyembelih sapi, wah, asik nganggo banget. Sing kadang-kadang membuat prihatin, nyembelih sapi nang kono, nyembelih wedhus nang kono, begitu adzan duhur wis diadzan sing salat wong papat. Ini kan aneh ini, kadang-kadang heran ki mengendi gitu. Ini kan aneh ya. Artinya apa? Artinya manusia memang memiliki sifat tamak, rakus yaitu terhadap kehidupan dunia, sampai-sampai masjid yang seharusnya menjadi tempat teraman, tempat yang menghantarkan kepada kebenaran dan pintu-pintu surga kelak di yaumil akhirat, itu ditinggalkan oleh kebanyakan yang notabene kaum muslimin. Contohnya gue, mulane setan seneng. Setan siki wis diwehi surat rekomendasi nang iblis, ngene nggoda menungsa nang zaman wis sampean pada pensiun bae. Wis ora perlu digoda kae. Karena wis duwe sifat hasad, wis duwe rasa tamak. Terus dheweke orang nganggep perang ngambi setan. Sampai wis meneng bae, jorna bae. Wis berjalan sendiri sesuai dengan ya programnya iblis. Sukses. Ya otomatis ya. Otomatis jalan. Ini kan berarti berbahaya. Karena kalau suatu saat ini itu terjadi pada diri manusia cukup berbahaya. Jika kemudian sifat-sifat ini melekat pada hati manusia. Yang pertama itu. Kemudian sekarang yang kedua. Hamalul ngawam. Mendorong orang-orang awam. Malah tangasyud untuk fanatik. Sekalipun fanatiknya itu terhadap kebatilan. Perbuatan bid'ah atau perbuatan yang sejatinya bukan dari ajaran Islam, atau fanatik kepada tokoh-tokoh tertentu, atau fanatik terhadap satu golongan tertentu tanpa pernah memperdulikan kebaikan ataupun keburukan. Kira-kira poin yang kedua menjadi pintu setan diantaranya adalah mendorong orang-orang awam untuk fanatik terhadap kebatilan. Sekarang hari ini seperti ini. Tauhid jelas, syirik juga jelas. Yang namanya amalan sunnah juga jelas. Amalan bid'ah juga banyak disinggung di kitab-kitab. Orang kalau sudah terjumus di dalam sifat karakter pintu yang kedua dari pintu setan, dia kemudian nanti akan mendorong orang-orang awam. Wong-wong awam didorong untuk membela kebatilan, untuk membela bid'ah, untuk membela syirik dibandingkan
untuk berjalan di atas kebenaran, di atas tauhid atau yang lain-lain. Oke, makasih. Sing udu ajaran Islam diajarna. Mulai ngajarna kami ngomong aja ngetutna sing kae. Kayak ajaran Islam warna-warna lapas. Orang seperti ini kan berarti ngajak dorong wong awam untuk fanatik seperti dirinya, padahal dia tidak tahu. Kalaupun dia tahu, karena kemudian fanatisme terhadap golongannya itu menutup, sehingga pintu-pintu kebenaran ditutup. Setan kalau melihat orang seperti itu senang riding-riding, mendorong wong awam, mengetutna perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik, jauh dari kebenaran, jauh dari surga, jauh dari sunnah. Akhirnya kemudian dia puas, semakin jamaahnya banyak, semakin banyak yang mengikuti kebatilan, justru dengan dia merasa puas. Yang lebih parahnya lagi, dia mengetahui apa yang ia sampaikan sebetulnya tidak ada ajaran Nabi, tapi kemudian dia tetap bersikukuh untuk membenarkan semuanya itu. Jenengane poin yang kedua sebagai pintu celah masuk setan ke hati manusia. Wong nek wis iki angel ora? Ngel. Ngel ngel ayo. Ngel. Banyak nggak yang seperti ini? Oke. Oke ya. Oke, sehingga yang benar malah kemudian disalah-salahkan. Sing benar malah disalah-salahkan. Sing kelihatannya sunnah malah dikatakan itu sesat. Yang itu nyata-nyata sesat dan bid'ah malah ia sampaikan kepada orang-orang awam itu adalah benar sesuai dengan sunnah. Padahal nek dewek jujur menyampaikan kepada orang awam, ya sudah, semua perkataan siapa saja boleh ditolak. Kiai, ustadz, imam-imam madhab, semua perkataannya boleh ditolak. Satu yang tidak boleh ditolak adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Harusnya kan ini. Ketika panjenengan kula sedaya mendengar saya menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan dipakai, tinggal saya. Tapi ikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi suatu saat kemudian kami menyampaikan itu kebenaran sesuai Al-Quran dan Sunnah, ikuti Al-Quran Sunnah itu. Karena pada hakikatnya bukan ngetutna kulo, tapi ngetutna Al-Quran kambi Sunnah. Kisah adil wong iku. Tapi hari ini tidak seperti itu. Mulane banyak di dalam kehidupan masyarakat kita ajaran-ajaran yang sejatinya bukan dari Islam, tapi orang awam banyak melakukan, bahkan memperjuangkan mati-matian. Ya orang. Banyak enggak? Contohnya apa? Contohnya apa? Sing digumuni mendingan iki ya. Adang terus komat sing genah panggilan sholat orang ana pertentangan, kabeh ulama ngomong sholat wajib ya hukumnya wajib, wong Islam ya kabeh nglakoni. Giliran mengi-mengi ana sing umumna, monggo kula panjenengan sedaya warga desa meniku RT kalih RW 3 jamaah masjid Baitullah, jamaah masjid misal yaitu Nurul Falah misal. Masjid Nurul Falah warga RW kali RW 3 monggo sami mangke panjenengan setelah sholat isya sami rawuh teng masjid badhe ngawontenaken sholat rebo wekasan amargi saniki bulan Safar rebo sing terakhir kula panjenengan monggo sami gawe masjid badhe diawontenaken sholat rebo wekasan kuwi akeh sing teka. Sholat wajib langkah sing padahal itu tidak ada ajaran di dalam ajaran Islam. Bukan ada ajaran Islam. Sampai neng ngerian ajaran Islam apa orang kepenak janjane. Orang nganggo dalil pun bisa. Wong Arab nglakoni salat berwakasan ora. Wong Medina kira-kira kenal orang sing jenenge berwakasan. Ya ora. Wah kenal, ini sing jenenge ajaran Islam kepenak ditengeri. Puasa Ramadan ajaran Islam. Wong Indonesia nglakoni puasa Ramadan mboten. Wong Malaysia Islame, wong Singapura Islame, wong Amerika Islame, wong Arab
Wong Medina, wong Maroko, wong Turki, Palestina asal dheweke muslim nglakoni nek bulan Ramadan puasa nang bulan Ramadan. Amargi napa? Kowe bener-bener ajaran Islam, kabian nglakoni. Nek yasinan tahlilan. Yasinan tahlilan wong Indonesia nglakoni mboten? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi. Terus wis neng Indonesia, Malaysia, Islam Malaysia, Islam Singapura, Islam Amerika, Islam Mekah, Islam Madinah, dan Islam Madinah, Islam Mekah orang nana wong yasinan kambi tahlilan. Nek kaya kue tembungnya berarti kie bukan termasuk ajaran yang menjadi kesepakatan dari semua ulama, sehingga ulama-ulama melakukan semuanya seperti kayak puasa di bulan Ramadan. Kepenak kok dengerin. Ning zaman siki kadang-kadang ada orang mendorong orang-orang awam, didorong orang awam. Orang awam didorong untuk membela kebenaran, untuk fanatik, untuk membela kebatilan, untuk fanatik terhadap kemudian kebatilan, sehingga dia kemudian banyak membela kebatilan itu dengan mati-matian dan berupaya sungguh-sungguh. Contohnya banyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang seperti itu. Wong ngasih mati-matian nggone mbelani sing jenengane batil, tapi maring kebenaran mereka tidak mati-matian untuk membela kebenaran itu. Orang kalau sudah dimasuki fanatik yang seperti itu, ini sangat berbahaya. Mending sampean fanatik kambi batil apa fanatik kambi bener? Mending yang bener. Kan ujung-ujung kayak ya. Kayak wong sing ngaji lah jadi fanatik. Ya mau apa-apa nek sampean fanatiknya kambi Al-Qur'an kambi sunnah, ora apa-apa. Mereka juga fanatik kok. Fanatik kambi apa? Kambi bodoh nek. Kami fanatik ketidaktahuannya terhadap apa saja yang menjadi aspek di dalam hukum-hukum Islam. Wah, kayak wong sing ngaji jadi fanatik, temen dari jilbab itu gede ning ditutupi kabeh ora apa-apa. Wong memang sing jenengane ajaran Islam ya seperti itu, mending seperti itu daripada sing ngomong ora jilbaban. Kan iku ya, mending sing difanatak. Sing kita fanatiki adalah sesuatu yang memang notabene benar. Poin yang kedua, ini menjadi pintu celah setan. Kata kemudian di kitab ini, jika manusia sudah fanatik terhadap kebatilan, jika manusia sudah fanatik kepada kemungkaran, jika manusia sudah fanatik kepada kejahatan, jika manusia sudah fanatik kepada keburukan, maka dia tidak menganggap lagi keburukan itu sebagai keburukan. Tapi gue kan senangnya setan gue. Kalau orang sudah dia fanatik kepada kebatilan, bisa dianggap pening. Itu perbuatan buruk, kita di perbuatan buruk. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Banyak sebenarnya, kalau kita contohkan banyak sekali di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kue batil, kue gena-gena sirik, nang dheweke diyakini, difanatiki, dibelani teman-teman padahal kue batil. Sehingga dia menganggap perbuatan batinnya itu sudah tidak batil lagi. Kalau yang seperti ini, jenengane setan menguasai hati manusia. Sampai-sampai di dalam pertemuan yang kemarin telah disinggung. Pertemuan yang kemarin yang disinggung. Inna syaitana sungguhnya setan. Yuhibbu cinta siapa setan? Yaitu ahlul bid'ati kepada ahlul bid'ah. Setan lebih demen kambi pelaku-pelaku bid'ah. Bid'ah adalah satu amalan yang tidak ada uswah, tidak ada contoh dari Nabi, keluar dari apa yang dicontohkan dari generasi tiga terbaik di zaman Islam dulu. Dia melakukan perbuatan sing notabene orang nanang Al-Quran, orang nanang sunnah tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini jenengane perbuatan bid'ah. Setan demen
Dia cinta setan itu kepada pelaku-pelaku perbuatan bid'ah. Kenapa dia cinta kepada pelaku bid'ah? Karena orang yang berbuat bid'ah sudah tidak menganggap lagi perbuatan itu sebagai perbuatan yang mungkar, malah justru itu adalah kebaikan. Wong ngene iki ya, wong nek wis iku angel ora. Tapi setan lebih cinta kepada ahli bid'ah dibandingkan ahli maksiat. Ahli maksiat malah orang begitu didemeni nang setan. Setan lebih demeni kan ahli bid'ah. Kenapa setan seperti itu? Karena yang jenengane wong ahli maksiat, dia berbuat kemaksiatannya itu tahu perbuatannya maksiat itu adalah keburukan. Sampean suatu saat nang kono ana wong kiyu misal. Terus sampean ngomongi, "Kang, sepada kiyu-kiyu, apa sampean ora melas gambe anak bojo? Itu haram." Karena itu termasuk judi. Wongnya terus ngomong, iya pancen yang janjane ngerti ki janjane dilarang nang Islam. Ora ulih janjane ngerti. Tapi nek suatu saat jenengan suatu saat nekani wong lagi yasinan, wong tahlilan, gendut nggak? Kira-kira wongnya pada ngapa? Ngamuk ya. Ngamuk sampai dikesui wong sejagat. Ya, kenapa bisa melakukan seperti itu? Karena dheweke nganggep perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik. Pantes setane demen. Iku setane demen ngungkang-ngungkang. Mulane mau diomong, nah, pintu kedua ini juga peluang emas bagi setan supaya dia pensiun dini jaluk surat rekomendasi mengiblis, menggoda manusia mending wis masuk ke perangkap yang kedua. Wis cukup. Manusia ora perlu digoda lagi, wis nganggep perbuatan kebatilan, perbuatan syirik itu seakan-akan perbuatan baik. Karena yang seperti itu ya. Contohnya kayak yang ya belum lama ini lah, anak wong nendang sajen. Sajen kan ya sajen malah akhirnya DPK sing disalahna. Iya kan ya, kan. Padahal itu kan syirik. Karena kita mengadakan sesaji untuk sesuatu yang tidak tampak, itu hakikatnya adalah persembahan untuk selain Allah, dan ini termasuk kategori syirik. Nek nang dewek diilangi, ya ora apa-apa. Jazakallahu bil khair. Ya ora apa-apa. Memang itu adalah syirik, tapi nyatanya di zaman kita hidup hari ini sing bener malah sing disingkirna. Iku kan seperti itu ya. Orang kadang-kadang kalau sudah terjebak pada poin yang kedua, ya seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Di antaranya itu, insya Allah ini ada 10. Ada 10 pintu besar setan menguasai hati jiwa manusia, sehingga setan itu bisa leluasa untuk memasukkan bujuk rayunya dan memasukkan godaannya. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Yang lain mungkin cukup deh. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.